keinginan kita adalah agar puasa kita nanti itu tidak sekedar berputar pada hukum-hukum kaidah fikih, mana yang halal, mana yang haram, tapi lebih daripada itu kita memahami makna atau hikmah di balik kenapa Allah mensyariatkan puasa kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna ilman nafi'ah. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak-bapak sekalian, jemaah pengajian rutin di Pak Dihendro, dan terutama yang kami hormati tuan rumah Sahibul Hajat Pak Dihendro yang sebenarnya sedang kurang sehat. Kita doakan mudah-mudahan kita semua disehatkan Allah, berkah usia, lancar rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Menjelang puasa ini biasanya pilek batuk tuh ya, lagi musim ya, minggu-minggu ini. Maka mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan biar masuk kita bulan Ramadan nanti dengan prima, dengan badan yang sehat sentausa, agar bisa maksimal menjalani ibadah. Karena salah satu yang menyebabkan Nabi Ayub sampai kemudian berdoa kepada Allah adalah bukan sebab sakit yang lama diderita, bukan, tapi ketika penyakit itu sudah menghalangi beliau untuk menunaikan ibadah dengan sempurna, maka barulah terucap sebuah doa, ya Allah, angkatlah penyakit ini, sebab penyakit ini telah menghalangi kami dari bisa menjalankan ibadah kepada Engkau dengan maksimal. Jadi belajar dari situ, tujuan kita sehat bukan sebab kita ingin ini ingin itu, tapi tentunya agar lebih bisa maksimal menunaikan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan, terutama ketika nanti berada di dalam bulan puasa. Sebab tentu berbeda antara ibadah orang yang sakit, walaupun di penjelasan fikih ada berbagai macam tata cara. Sholatnya orang sakit, sholatnya orang yang tidak mampu untuk ini untuk itu, tapi kita sebagai manusia tentu merasa bahwa jika tidak maksimal, jika tidak optimal, itu rasanya kok kayak gimana begitu. Walaupun Allah memberikan rukhsah, memberikan keringanan bagi orang-orang dengan kasus-kasus tertentu. Maka harapan kita semua mudah-mudahan kita sehat. Shalawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, yang kita harapkan syafaatnya diberikan kepada kita, yang dengan syafaat itu mudah-mudahan bukan mudah-mudahan, tentu pasti syafaat itu akan bisa mengantarkan kita untuk masuk ke surga, sebab kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak yang dirahmati Allah SWT, kita absen berapa sekali? Dua kali, tapi di beberapa kesempatan kami juga bertemu dengan bapak-bapak yang lain di majelis-majelis taklim yang lain, di masjid-masjid yang lain. Mudah-mudahan duduknya kita, berkumpulnya kita kembali di sini senantiasa Allah berikan taufik. Taufik itu adalah keinginan Allah dan keinginan kita itu ketemu, itu namanya taufik. Makanya kalau dalam ceramah biasanya ustadz-ustadz itu menutup kalimatnya dengan wabillahi taufik wal hidayah. Kalau hidayah kita paham bahwa orang kalau diberikan hidayah
artinya diberikan petunjuk untuk bisa melaksanakan perbuatan-perbuatan yang Allah inginkan. Tapi kalau taufik itu secara makna adalah wafaqo yuwafiqu, dia bersepakat, dia bersama-sama menyepakati sebuah hal yang sama-sama ketemu kesepakatan itu namanya taufik. Allah inginkan agar kita mempelajari kitabnya, mempelajari hadis nabinya, dan kita pun diberikan kesempatan kita melawan hawa nafsu kita dan kita datang di majelis ini, maka bertemulah keinginan Allah dan keinginan kita, itulah namanya taufik. Allah ingin kita kalau pagi itu bangun subuh, kita lawan kantuk, kita bergerak bersegera menuju ke masjid. Maka ketika kita pagi malas-malasan menuruti keinginan setan untuk kemudian tetap melingkar di bawah selimut, maka tidak ketemulah yang namanya taufik. Sehingga yang kita minta memang taufik dan hidayah agar keinginan Allah sama dengan keinginan kita. Sebab Allah pasti menginginkan kebaikan untuk hambanya, tidak mungkin Allah menginginkan keburukan. Maka hawa nafsu kitalah yang la ammaratum bisu, yang mengajak kepada keburukan itu hawa nafsu. Nah, hawa nafsu itulah nanti yang akan benar-benar kita bina, kita didik ketika kita masuk di bulan puasa. Maka untuk memaknai puasa sebaiknya di level kita yang sudah lama ya, kalau mungkin kita ada yang umurnya 50 tahun, berarti paling tidak kita sudah menjalankan puasa selama 40 kali. Anggaplah kita mulai puasa awal tuh umur 10 tahun yang mulai agak serius gitu ya. Atau katakanlah kalau dulu kita tidak terlalu serius, umur 15 tahun kita sudah puasa. Artinya kalau sekarang 60 tahun berarti kita sudah 45 kali. Maka di angka 46, di hitungan yang ke-46 kalinya, apakah kemudian puasa kita sama-sama saja dengan angka 40, angka 30, angka 20 di beberapa tahun yang lalu? Tentu kalau menurut Nabi, orang yang beruntung adalah yang hari ini lebih baik dibanding hari kemarin, dan yang hari ini lebih buruk atau sama saja, maka termasuk orang yang, kalau sama saja itu rugi, tapi kalau lebih buruk namanya mal'un, dia dilaknat, dia kemudian tidak mendapat kebaikan karena tidak upgrade, tidak mau untuk untuk bisa berusaha lebih baik lagi. Maka Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa kita nanti itu seharusnya tidak lagi berada di pembahasan sekitar kajian-kajian fikihnya saja. Nah, fikihnya saja. Di beberapa majelis sudah kita dapatkan, kita dengarkan, kita baca, kita simak. Ada hal-hal tadi juga di hal 1 tadi menyampaikan tentang yang terkait dengan puasa, rukun-rukun puasa, apa yang harus dilakukan puasa, sunnah-sunnah puasa, hal-hal yang dimakruhkan ketika puasa, dan seterusnya. Maka keinginan kita adalah agar puasa kita nanti itu tidak sekedar berputar pada hukum-hukum kaidah fikih, mana yang halal, mana yang haram, tapi lebih daripada itu kita memahami makna atau hikmah di balik kenapa Allah mensyariatkan puasa kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita disuruh apa sih untuk puasa itu? Bukan hanya sekedar menahan makan minum, bukan hanya sekedar menjalankan ibadah seharian dikali 29 atau 30 hari. Maka harapannya ketika kita masuk puasa nanti kita bisa, tentu tujuan utamanya adalah agar Allah mengampuni kita. Nah, mengampuni itu kan tidak hanya sekedar memaknai dari sisi fikihnya, karena fikih itu kalau menurut tingkatan orang ilmu itu baru tingkatan dasarnya saja. Maka nanti dia harus memaknai kembali hikmah-hikmah di baliknya. Kenapa Allah menyuruh menahan? Kenapa Allah menyuruh bersabar? Kenapa Allah menyuruh untuk bersyukur banyak-banyak dengan cara melihat yang lebih di bawah kita,
dengan kemudian mensyukuri apa yang Allah berikan berupa rizki kepada kita. Maka ada sebuah kisah ya, yang kemudian bagaimana ampunan Allah itu sangat dahsyat, yang mudah-mudahan nanti kita bisa sama-sama dapatkan di bulan puasa. Ada seorang kakek-kakek ya, ini diceritakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, yang kemudian kakek-kakek ini sepanjang hidupnya ibadah, 60 tahun lamanya melaksanakan ibadah, tetapi kemudian Allah takdirkan setelah 60 tahun itu tiba-tiba datanglah perempuan yang menggoda dia, dan dilalahnya dia tuh tergoda, maka terjadilah dia berzina sampai 6 hari berturut-turut. 60 tahun ibadah, 6 hari berzina. Maka setelah 6 hari dia akhirnya baru tersadar bahwa yang dia lakukan itu adalah perbuatan hina dan dosa, dan dia menyesal lalu menangis, dan dia meninggalkan segala hal yang dia punya, rumahnya, keluarganya, apapun yang melekat pada diri dia, saking menyesalnya, saking merasanya hina, dia tinggalkan dan dia pergi untuk keluar. Sebab memang salah satu cara dari bertaubat adalah hijrah, meninggalkan segala hal yang tadinya dia lakukan di kesempatan sebelumnya. Maka ketika dia kemudian pergi, lari, dia tinggalkan dari rumahnya, maka termasuk tempat yang dia pakai untuk ibadah tadi itu ya. Dan tempat yang dipakai ibadah itu bukan hanya setahun, 2 tahun, 60 tahun lamanya dia telah beribadah, hampir sepanjang hidup bisa dibilang. Maka setelah berjalan sekian hari dan dia tidak membawa bekal apapun, tibalah kemudian dia merasa kehausan dan kelaparan yang sangat dahsyat. Maka hampir-hampir dia pingsan, lalu di tengah antara sadar dan tidak datanglah utusan Allah berupa seorang laki-laki yang memberikannya sebuah bekal, dan di dalamnya ada sepotong roti. Dan ketika dia membuka bekal itu, saking laparnya dia ingin memakan roti itu dan ingin memasukkan roti itu ke dalam mulutnya begitu. Dan sambil dia merasa sedih, merasa hina, merasa menyesal sebab dosa dia selama 6 hari itu, maka tiba-tiba dia melihat seorang yang sudah tua, yang gemetar juga badan orang tua itu, yang kira-kira sama nasibnya kayak dia, yang kelaparan dan kehausan. Lalu kemudian dia berpikir bahwa karena aku sudah hina, aku sudah menyesal, aku sudah tidak punya sesuatu yang bisa kubanggakan di depan Allah, dan aku anggap bahwa orang tua itu lebih layak untuk bertahan hidup dibanding aku, maka dia potek rotinya itu menjadi 2, dia potong rotinya menjadi 2, dan bagian yang besar dia berikan kepada orang tua itu, dan yang kecil diambil oleh dia. Jadi tidak diberikan semuanya, enggak, karena dia juga butuh energi tambahan. Setelah diberikan, orang itu makan, lalu bangkitlah lagi, badannya fit kembali. Ternyata Allah takdirkan malaikat maut mencabut nyawanya saat itu. Maka kemudian setelah itu ditimbang amalnya oleh Allah, 60 tahun ibadah dengan 6 hari berzina atau berdosa atau maksiat ini ternyata lebih berat amalan lebih berat dosa 6 hari. Sebab apa? Kemudian di penafsiran hadis itu menyampaikan bahwa ibadah yang dilakukan selama 60 tahun itu ternyata banyak sifat-sifat buruknya dibanding dengan keikhlasannya. Dia ibadah tapi dia merasa ujub, merasa sombong, merasa tinggi hati. Sama kayak kita puasa nanti ya. Maka kemudian kalau kita merasa terbersit rasa, oh ini gagah nih saya puasa. Kemudian kita nengok preman-preman yang merokok siang hari gitu, lalu timbul dalam hati kita betapa hinanya, betapa berdosanya orang itu sudah merupakan setitik rasa bangga akan diri kita beribadah kepada Allah. Dan itu bahaya, karena bisa jadi orang yang siang harinya merokok, ngopi di pasar,
Bisa jadi dia lebih merasa takut kepada Allah di malam harinya nanti ketika kemudian dia sendirian menghadapi ketakutannya dan ketika menyesali perbuatannya. Bisa jadi, kita tidak pernah tahu. Nah, termasuk orang tua tadi itu yang beribadah selama 60 tahun ditimbang dengan dosa 6 hari, lebih berat dosanya. Maka menangislah orang itu dan rasa-rasanya sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa mencicipi surga Allah. Tapi kemudian Allah berkata, tapi tunggu, kamu masih ada satu amal lagi yang belum aku masukkan ke dalam timbangan. Apa itu ya Allah? Rasa-rasanya sudah habis amalanku. Lalu kemudian sama Allah dibilang bahwa ada satu amalan, yaitu perbuatan kamu memberikan sepotek, setengah roti tadi sebelum kamu menjemput ajalmu. Maka kemudian ditimbanglah dosa 6 hari itu dengan sepotong roti amal perbuatan dia terakhir kalinya. Ternyata lebih berat perbuatan amal baiknya ketika memberikan itu, sebab memberikannya disertai dengan rasa hina, rasa menyesal, rasa tidak punya harga diri lagi di hadapan Allah dan tidak mengharapkan apa-apa, karena murni dia merasa tidak layak lagi untuk kemudian hidup lebih lama, sebab orang tua itu lebih membutuhkan kiranya. Maka itulah kemudian banyak kisah-kisah selain itu yang pada intinya adalah hakikat Ramadan itu nantinya adalah mudah-mudahan kita tidak bangga, tidak menjadikan kita sombong, jumawa, merasa tinggi hati. Dan Ramadan tidak pernah menjadi alasan bagi orang untuk kemudian justru menimbulkan kesombongan. Ustadz-ustadz yang kemudian berceramah seperti kami ini justru lebih besar sekali dosa-dosa kesombongannya, karena merasa lebih didengar orang, merasa besar kepala dan seterusnya begitu. Jangan menilai hanya dari tampak luarnya saja, masing-masing kemudian punya takarannya sendiri-sendiri dan hati kita dengan Allah lah yang kemudian tahu akan itu. Makanya kenapa disebut dalam puasa itu adalah puasa itu untukku, wa ana ajibihi, dan aku yang akan memberikan pahala untuk orang itu. Dia tidak masuk dalam catatan. Kalau amal kita sedekah 100.000, ada tuh catatan digitalnya dicatat dalam markum, namanya markum, dan disimpan di dalam iliyin, ada di surat atau disebutkan di Al-Quran. Itu ada semua catatannya, kita ngapain kemarin, kita berbuat baik apa, menolong orang, bersedekah, berhaji, sholat, ada semua catatannya. Cuma puasa yang kemudian urusannya hanya kita dengan Allah, tidak lagi dicatat oleh malaikat, dan Allah lah nanti yang akan mengizinkan kita untuk memasuki sebuah pintu yang bernama Babur Rayyan, pintu khusus yang la yadkhuluha illa shaimun, yang tidak akan dimasuki oleh orang selain orang-orang yang berpuasa, sebab begitu istimewa pahala dari puasa itu. Kenapa istimewa? Sebab ibadah puasa itu adalah satu-satunya ibadah yang dia menahan aja tuh. Yang lain perintah, aqimus sholah, sholatlah, wa atuz zakah, tunaikan zakat, wa tahujjal bait man istata'ta ilaihi sabila, pergi haji, pergi umrah kalau engkau mampu. Tapi hanya ibadah puasa yang jangan begini, jangan begitu, jangan begini, jangan begitu, jangan semua. Ibadah jangan inilah yang kemudian justru ibadah terberat. Kenapa bisa dibilang terberat? Nabi Adam, bapak moyang kita, justru tidak lulus ujian ini. Ya, Adam kulu washrobu, makan, minum, apain saja di surga terserah. Wala taqrabu hadhihi syajarah, dan tetapi satu cuma aku minta, kata Allah, jangan dekati pohon ini. Wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadz zalimin, karena engkau akan termasuk orang-orang yang zalim kalau engkau melanggar yang satu ini. Tapi apa yang terjadi? Melanggar, Allah hukum dengan diturunkan dari surga. Maka belajar dari situ, kita sebagai anak turun Adam memang berat sekali godanya. Namun kalau kita mampu untuk menahan, hadiahnya nggak main-main, kita akan kembali lagi ke rumah kakek moyang kita, yaitu ke surga kan itu.
dan melalui sebuah pintu yang istimewa, yaitu babur royan. Kalau kita mampu menahan. Nah, menahan itu yang kami maksud di awal tadi sebagai bukan hanya menahan dari sisi fikhiyahnya saja, makan, minum, jima, dan seterusnya, tapi mampu menahan dari segala hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Sebab beda puasa orang berilmu dengan orang awam adalah orang awam, dan kita masih lah termasuk ya, mudah-mudahan kita lebih mengupgrade diri. Orang awam itu kan hanya fokus pada hal-hal yang membatalkan puasa, tapi seringnya abai terhadap hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Tadi nyimak sedikit di PAL 1 tadi, Ustaz Saifuddin menyampaikan beberapa hal yang membatalkan puasa, ada 5 padungan kalau tidak salah. Ada berbohong, ada bersumpah dusta, ada ghibah, ada namimah, ngomongin orang, adu domba, bersumpah palsu, dan seterusnya. Walaupun ada banyak lagi jenisnya, karena kalau kita rincikan perbuatan-perbuatan buruk itu jenisnya banyak kali gitu. Tapi minimal itu mewakili. Tidak membatalkan puasa, puasanya sah, tetapi pahalanya yang kemudian tidak ada. Sama seperti kasus apa hukum orang puasa tapi tidak sholat. Tidak sholat tuh ancamannya nggak main-main kan. Ada sebuah hadis sahih yang mengatakan bahwa barang siapa yang tidak sholat maka faqad kafara, maka dia telah kafir. Walaupun ijma ulama mengatakan bahwa yang tidak sholat bukan berada di level kafir, tapi dia berdosa besar, tapi dia termasuk kategori muslim begitu. Nah, puasa pun sama, banyak yang mudah-mudahan kita enggak, masyarakat kita yang puasa, dia ditanya puasa, ikut sahur, ikut buka, ikut tarawih, ikut, tapi zuhurnya lewat, asarnya lewat, bahkan nauzubillah subuhnya bisa sahur di jam 3 karena terlalu pagi, menung-menung lama juga nunggu waktu subuh, jam 5 sekarang subuh tuh tidur lah dia, bablas sampai jam 7. Apalagi kerja kalau puasa masuk agak siang kan, 7 dia baru bangun, lewat subuhnya tuh. Itu kan sayang sekali begitu. Itu kalau puasa Ramadan. Ada yang kemudian beberapa dari kita tuh melaksanakan ibadah sunnah, tapi mendahulukan sunnah dibandingkan yang wajib gitu. Tapi kalau Ramadan dengan itu kan sama-sama wajib ya. Contohnya apa yang menunaikan sunnah tapi meninggalkan wajib? Kalau saya biasa menyontohkan tuh anak-anak santri. Anak-anak santri di Pondok Asidik itu ada kewajiban puasa sunnah Senin Kamis. Namun yang menjadi masalah ketika mereka diharuskan puasa di hari Senin, yang terjadi adalah ketika belajar ngantuk semua, tidur semua. Serius. Jadi pas kami masuk kelas tuh kami langsung marah-marah ya. Artinya mengatakan bahwa antum melaksanakan ibadah sunnah tapi meninggalkan kewajiban utama antum sebagai santri, sebagai pelajar, yaitu belajar. Dan itu dosa. Mending antum batalkan makan minum yang banyak tapi semangat belajar, dibandingkan puasa sunnah itu menjadi alasan antum untuk bermalas-malasan dan tidak mendengarkan serta menghormati guru yang mengajar di depan. Itu contoh yang terjadi sehari-hari, dan mungkin banyak juga di antara kita yang seperti itu. Kalau kemarin kami nyimak tuh ada yang mengatakan bahwa termasuk kalau kita datang terlambat ke masjid, sedangkan di situ sudah tertera waktu iqomah tinggal 1 menit lagi, kita baru datang, kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid atau sholat qobliyah. Yang terjadi adalah ketika bunyi iqomah orang tuh nunggu semua, kita selesai menunaikan sholat sunnah, padahal kita mau melaksanakan sholat yang lebih wajib. Itu termasuk bagian dari mendahulukan sunnah dibanding wajib. Dan bukan dilarang enggak, tapi rasa-rasanya secara etika ibadah itu agak kurang gimana, bisa jadi membatalkan pahala gitu ya. Kalau rukun sholatnya dipenuhi semua sah sholatnya. Tapi yang terjadi adalah ada mungkin yang merutuk di belakang, udah tahu udah mepet 30 detik lagi masih juga sholat dia gitu. Apalagi sholatnya dilama-lamain, maka dongkol juga orang tua. Atau kita membaca Al-Quran dengan suara yang keras ketika kita duduk bersebelahan dengan orang yang sedang menunaikan sholat.
Kita berpahala baca Quran itu banyak pahalanya. Setiap ayat akan diganjar dengan 10 pahala yang berlipat, 10-nya akan diganjar lagi dengan berkali-kali lipat. Tapi ketika kita suara Al-Quran kita, suara bacaan tilawah kita kemudian mengganggu orang yang sedang bermunajat dengan Tuhannya, dengan Allah, maka itu menjadi catatan tersendiri. Artinya bahwa kita beribadah ini tidak semau-maunya, ada tata aturannya, dan itu tidak hanya terkait fikih. Balik lagi ya, kalau terkait fikih sah semuanya sah, tapi ada hal di atas fikih yang kemudian ya harus kita gali maknanya, harus kita pelajari lebih banyak lagi. Maka kalau dalam Ramadan itu, ini sedikit menyinggung ya, nggak tahu kalau jadinya lama, karena kalau di beberapa majelis mungkin sudah ya, fikih puasa, sudah ada tarhib Ramadan, di beberapa majelis sudah melaksanakan masing-masing tarhib Ramadan begitu. Kami akan menyinggung sedikit tentang hikmah dan makna tadi itu ya. Yang pertama, bahwa puasa tentu akan mengajarkan kita bagaimana nama Ramadan tuh. Kemarin di majelis malam Sabtu tuh, ternyata sejam lebih Pak Dongan ya, saya tuh nggak nyadar, sejam 17 menit. Iya benar. Ya Allah. Itu kalau udah pegang mic udah lupa pokoknya. Sejam lebih tuh. Yang lain tuh saya simak di ngulang kaji itu 45 menit, 40 menit itu ya. Maka yang pertama adalah sesuai namanya Ramadan, artinya romdo. Romdo itu kemarin kami sampaikan ada dua makna. Ini kita bahas yang pertama saja. Dia maknanya adalah panas. Panas. Panas apa? Panas api neraka, panas terik matahari, panas macam-macam begitu. Nah, dari Ramadan itu kita dapati bahwa Allah nanti di bulan puasa akan membakar seluruh dosa-dosa kita. Allah itu Ghafur di sepanjang waktu, tetapi khusus bulan Ramadan Ghafurnya Allah itu berkali-kali lipat lebih banyak. Allah itu Ghaffar, punya sifat Ghaffar, tapi Ghaffarnya Allah ini ketika khusus bulan Ramadan dinaikkan, ditambahkan berkali-kali lipat. Sehingga ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa setiap malam Allah akan memanggil, akan mengabsen. Siapa malam ini yang kami ampuni dosanya? Ada tuh absen sini. Tulis nama. Kalau ternyata di malam pertama kita tidak dapat, kita berharap malam kedua. Malam kedua tidak dapat, kita berharap malam ketiga. Jangan sampai 30 malam berturut-turut sama sekali nggak ada nama kita di barisan itu. Nama kita, istri kita, anak kita, saudara kita, orang tua kita, semua anggota keluarga kita. Sebab doa utama yang diajarkan Rasul kepada Aisyah dan diajarkan kepada kita semua adalah sebuah doa yang berbunyi Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu aja tuh diulang-ulang wiridnya ketika bulan puasa. Ampuni, 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 itu sambil tentunya melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib. Sholat terutama ya, sholat tuh diperbanyak di bulan puasa, sama baca Quran. Sholat, baca Quran, nah itu. Maka yang pertama itu. Yang kedua hikmahnya adalah bahwa ketika bulan puasa kita diajarkan untuk bersabar. Bersabar itu imsak. Imsak itu makna dari puasa, yaitu menahan. Setelah sahur ada waktu namanya imsak. Sebenarnya tidak masalah ya kita makan ketika imsak asal sebelum azan. Tapi kenapa ada imsak? Agar kiranya lebih hati-hati, yang ceritanya begitu. Lebih hati-hati agar tidak menabrak ketika waktu azan itu. Kalau keterangan di Al-Quran itu, kalau orang dulu memakainya kan tanda langit, fajar sodik sama fajar kadhib. Kalau fajar kadhib itu masih boleh. Nah, fajar kadhib itulah batasan imsak dipakainya. Dan dari fajar kadhib ke fajar sodik itu beberapa menit, baru di situ ada makna istilah khaitul abyad, benang putih nampak. Nah, itulah tanda dimana diharamkan makan, dihalalkan sholat subuh. Kalau yang fajar kadhib tadi itu masih dihalalkan makan, diharamkan sholat subuh. Nah, itulah kenapa ada sedikit beberapa tahun yang lalu ya, Majelis Tarjih Muhammadiyah mengeluarkan fatwa bahwa
subuhnya Indonesia ini terlalu cepat. Makanya kalau di Muhammadiyah kan ada beberapa menit ya, 10 nampaknya. 10 menit lebih lambat dibandingkan waktu kita yang ditetapkan oleh pemerintah. Ada tuh, ada rilis resminya 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Dan itu nanti berpengaruh kepada bulan puasa juga tuh. Jadi apa? Sahurnya lebih panjang durasinya. Karena berdasarkan tadi sepertinya ya, pertimbangannya salah satunya dari yang tadi. Fajar Shadiq. Fajar itu ada 2 kata Nabi dalam hadisnya. Fajar Kadzib, Fajar Shadiq. Fajar Kadzib itu kalau Nabi mengumpamakan seperti Kadhanabus Sirhan, seperti ekor serigala. Entah tuh gimana bentuknya, dan jadi di langit itu nampak seperti ekor serigala. Ekor serigala itu kan enggak lurus ya, dia tuh ada semburat-semburatnya gitu. Nah, kalau yang Fajar Shadiq itu baru kakhaitil abiyat, seperti benang putih yang dibentangkan tipis kecil gitu. Nah, kita disuruh menahan tuh dari itu sampai nanti datangnya waktu malam. Tsumma atimul lail, maka sempurnakan sampai malam, barulah kamu berbuka untuk membatalkan puasamu. Sehingga yang tadinya halal boleh kita makan, kita disuruh menahan. Kalau selama ini kan kita bisa menahan, tidak makan babi, tidak minum khamr, tidak makan makanan haram, kita bisa. Tapi kok tiba-tiba Allah suruh kita menahan dari sesuatu yang Allah halalkan, Allah mubahkan, Allah bolehkan. Nah, kalau kita mampu menahan dari hal-hal yang boleh itu, itulah makna dimana kita bisa melatih jiwa kita untuk bisa menahan keinginan kita. Keinginan terbesar manusia adalah 1, makan enak, makan kenyang. 2, tidur nyenyak, tidur tenang. 2 kenikmatan ini harus kita tahan selama bulan puasa. Padahal itu yang indikator manusia bagaimana hidupnya sejahtera itu kan 2 itu. Makan batang buah, kalau bahasa Padangnya. Nah, itu kan. Itu tuh 2 itu tuh. Pokoknya kalau udah makan enak, tidur nyenyak, itu udah sejahtera lah orang, bahagia. Tapi Allah suruh tahan. Di siang hari kita suruh nahan lapar, di malam hari kita disuruh begadang. Sebenarnya disuruhnya begadang ya. Begadang itu artinya memperbanyak ibadah di malam hari. Sebab puasa itu di hadisnya berbunyi 2 tentang puasa tuh ya. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban. Ada satu lagi, waman koma. Man shoma man koma. Yang 1 shoma siang hari, yang 1 koma malam hari. Shoma puasa, kalau koma itu qiyamul lail, ibadah malam. Bentuknya tidak harus sholat, apa saja. Boleh zikir, boleh wirid, boleh baca Quran. Sholat lebih bagus. Tapi tetap dia memperbanyak ibadah. Lalu ada yang bertanya, Ustadz kan naumus shaimi ibadah gitu. Ada tuh hadis kan, tidurnya orang yang puasa itu kan ibadah katanya. Kalau menurut takhrij hadis yang kami baca, hadis itu hadis dhaif gitu. Hadis dhaif itu artinya boleh saja diamalkan, tapi kalau kita meyakini bahwa itu dari Nabi itu yang nggak boleh gitu. Boleh saja diamalkan. Di mana letak tidur menjadi ibadah? Kalau dia menghalanginya dari berbuat yang aneh-aneh, berbuat maksiat. Preman tuh mending kalau puasa tidur aja. Nah, karena kalau dia melek ini bikin perkara dia. Nah, mending ya ibadah lah untuk dia. Tapi kalau kita, level kita harusnya enggak lagi begitu. Tidur secukupnya. Kalau tidur agar kita kuat menjalankan ibadah berikutnya, itu ibadah. Tapi kalau justru tidurnya kita menghalangi kita untuk berbuat ibadah lebih banyak padahal kita mampu dan masih kuat fisik kita, maka itu menjadi masalah. Walaupun tidak sampai haram, tapi makruh minimal, dibenci, yang tidak disukai lah. Sehingga Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah menahan ini maka menjadi hikmah terbesar bagaimana Allah akan memberikan pahala yang bukan lagi ada rumusnya, bukan lagi ada catatannya, bukan lagi ada hitungannya, tapi Allah sendiri yang akan memberikannya. Maka yang ketiga adalah kita akan dapati di bulan Ramadan itu bagaimana Allah mengajari kita untuk bersyukur. Syukur.
Dan syukur itu yang kemudian menjadikan kita merasakan nikmat buka puasa walaupun hanya dengan segelas teh manis dan sepotong bakwan. Yang kalau hari biasa itu kita lewat aja tuh, kita tidak pernah merasakan kesyukuran seperti bagaimana syukurnya kita di bulan puasa itu. Allah mengajarkan itu. Dan kenikmatan makan di berbuka puasa itu paling hanya sesuap, 2 suap, 3 suap saja. Apapun jenis masakannya, apapun jenis lauknya, apapun jenis masakannya ya, mau dia rendang, mau dia ayam, mau dia gulai, mau macam-macam, yang dirasa enak itu paling sesuap, 2 suap, 3 suap. Selebihnya biasa saja. Dan bahkan kalau kita mau introspeksi, makanan apapun begitu kan, kalau kitanya tidak terlalu lapar, ya rasanya tidak senikmat seperti bagaimana kita lapar. Maka kata Nabi, sebenarnya lauk yang paling enak adalah makan ketika lapar gitu. Dan tidur yang paling enak adalah tidur ketika sudah mengantuk gitu. Karena kita ini kan terbiasa pola harus tidur jam sekian, harus bangun jam sekian, harus siang ada tidurnya, sehingga rutinitas tidur tuh biasa saja. Nah, kalau kita tengok para ulama, para tabiin di waktu itu betapa luar biasanya. Bahkan dikisahkan Imam Nawawi ini usianya tidak lebih dari 40-an tahun, tapi karyanya luar biasa banyak. Dan diceritakan bahwa beliau itu sepanjang hidupnya banyak dihabiskan untuk mengajar, untuk menulis, untuk membaca. Sehingga tidurnya beliau adalah posisi duduk ketika kelelahan untuk menulis. Maka bangun, menulis lagi dan seterusnya gitu. Itu kan di masa sekarang rasanya hampir mustahil. Tapi minimal kita kemudian bisa meneladani dari sisi spiritnya bahwa puasa nanti kita pergunakan waktu sebaik-baiknya, seoptimal dan semaksimal mungkin. Maka kalau kita makan 1 bakwan itu ngalahi kita dapat kiriman pizza tapi kita makan setelah tarawih misalnya, karena perut kita sudah kenyang. Jadi bakwan sama pizza tuh harga 1.000 dibanding harga 100.000 kan. Atau kita makan nasi bungkus 10 ribuan dibandingkan dengan restoran pagi sore gitu, atau siang malam, atau sederhana, atau simpang raya, itu jauh lebih enak yang harga 10 ribuan begitu, yang kita makan ketika kita berbuka puasa, dibandingkan kita dapat besek walaupun dia dari pagi sore, tapi dapatnya setelah kita sangat kenyang, apapun sudah masuk, udah kolak, udah es, udah macam-macam, itu tidak lebih nikmat dibanding suapan pertama tadi itu. Maka bentuk kesyukuran kita itu tidak bisa kita dapatkan selain memang kita menjalankan ibadah puasa dan mampu menahan seharian. Maka kalau mau belajar bersyukur, puasa. Mau belajar bersabar, puasa. Mau belajar ikhlas, puasa. Semuanya ada. Ikhlas, hendak kita tidak mengharap apa-apa. Dan kita tidak ada ceritanya, aku puasa nih, diomongkan ke orang-orang gitu kan. Misalnya puasa sunnah, kalau puasa wajib kan tahu semua lah gitu kan. Aku puasa nih, tengoklah aku puasa, tidak makan kan gitu. Tidak ada. Melatih keikhlasan sebab memang tidak untuk manusia, tidak untuk siapa-siapa. Kalau sholat bisa jadi semakin banyak jamaahnya, kita semakin bagusin suara kita kan, mendayu-dayu, kita panjangkan bacaannya. Yang tadinya baca kulhu, dia baca surat Al-Insan sampai selesai misalnya kan, karena ingin dibilang bahwa wah mantap kali sholatnya. Ada tentu rasa itu, potensi ujub, potensi riaknya sangat besar dalam ibadah puasa itu. Kita berangkat berjalan ke masjid, bisa jadi ada rasa kita ingin ditengok tetangga-tetangga, tengoklah tuh rajin kan begitu, kita ingin dinilai sebagai orang yang rajin di komplek kita, bisa jadi sekecil-kecilnya tetap ada begitu. Dan itu manusiawi gitu. Kita yang bisa mampu lakukan adalah menepis dengan cara apa? Banyakin istighfar. Balik istighfar aja. Setan, ayo ujub, ayo riya, ayo sum'ah, astagfirullahaladzim gitu. Sholat, banyak potensi
bukan keburukan ya, banyak potensi ketidakikhlasan. Sedekah apalagi, sebab memberikan sesuatu kepada orang yang orang itu tentu nampak, apalagi di hadapan banyak orang. Walaupun Nabi mengatakan sedekah terbaik adalah tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu, disembunyikan dalam kantong. Maksudnya adalah sebisa mungkin tidak terlalu diekspos. Tapi yang terjadi di masa kini adalah banyak konten-konten yang memberikan donasi, memberikan sumbangan, dan itu diupload. Maka di situ beda nanti pembahasannya. Karena pasti netizen terbelah menjadi dua kubu. Yang satu mengatakan wah itu riya tuh, udah dapat, hilanglah pahalanya tuh. Yang satu mengatakan oh itu baik untuk memotivasi orang agar melakukan hal yang sama. Nah, maka terserah kita sereknya yang mana. Kalau kita cocok dengan orang yang mengatakan bahwa perlu tuh diumbar, disampaikan di depan umum agar memberi inspirasi bahwa ternyata memberi tidak harus menunggu harta yang banyak, memberi tidak harus menunggu saldo melimpah, memberi tidak harus menunggu kita menjadi seorang pejabat, memberi tidak harus kita menjadi seorang sultan. Banyak konten-konten kreator tuh yang dia dagang cilok, dia ada aktif sedekah, dia jualan donat keliling, dia bagi kakek-kakek yang mikul-mikul dagangan lama ndak laku, dia beri donat sekotak, donat aja tuh dia bagi. Tapi respon netizen bagus dan akhirnya banyak yang nyumbang untuk diberikan kepada yang dia konten-kontenin, karena ada beberapa kasus di mana rumahnya sudah reot, anaknya ndak mampu sekolah dan seterusnya. Maka kebaikannya menular ternyata. Dia memberi, orang lain jadi ikutan. Nah, disitulah kemudian pernah kami sampaikan di sini bahwa potensi riya kita bisa tutup dengan menginspirasi orang dan mendapatkan pahala jariah. Oke, kalau kita dibilang riya, oke, tidak masalah, kita upload, kita kontenin dan kita mendapatkan monetize, mendapatkan uang dari situ. Tapi justru dengan orang ketika melihat konten kita, orang jadi terinspirasi, oh ternyata bisa loh orang tuh memberi, tidak harus nunggu kaya gitu. Karena ada beberapa orang yang mikir saya aja untuk diri sendiri masih susah, ngapain mikir orang gitu kan. Tidak harus menyumbang uang. Ada konten kreator tuh yang dia kontennya membersihkan masjid, dikontenin tuh dia membersihkan, mau disikat WC-nya, ya itu aja tuh, itu kan kebaikan juga. Dia nggak punya uang untuk diberikan orang, dia nggak punya makanan untuk dibagikan, dia punya tenaga dan dia pakai tenaga itu untuk membersihkan masjid, disikat-sikatnya WC masjid yang udah berlumut tuh kan. Maka oke kalau dibilang riya, tapi ternyata kebaikan yang dia tampakkan ke orang menginspirasi orang-orang lainnya untuk kemudian berbuat hal yang sama. Itu pula yang terjadi kalau misalnya kita berdiam diri terhadap kesewenang-wenangan penguasa, kezaliman yang nampak di depan mata. Kalau kita sifatnya hanya pasif, sabarlah begitu, ya memang sudah begitu, maka repot yang ada. Maka kita harus proaktif, salah satunya dengan cara masuk di lingkaran mereka gitu, nyalek, jadi anggota dewan. Itu bagian dari ikhtiar untuk mengubah sistem dari dalam. Karena ada orang yang sebagian berpendapat politik haram, politik itu malaikat masuk politik pun jadi iblis gitu kan, karena sistemnya udah rusak dari awal. Kalau dia berpikiran seperti itu, maka orang yang sakau lah yang naik, maka orang yang pecandu lah yang naik, dan otomatis kalau orang bermasalah yang naik, dia akan mengeluarkan kebijakan yang bermasalah juga. Dia akan merekrut konco-konconya ini juga konco-konco yang bermasalah untuk melanggengkan kekuasaannya begitu. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah edukasi terhadap umat ini, terhadap masyarakat kita, bahwa di setiap lini kehidupan harus ada sosok orang-orang yang benar-benar ikhlas, syukur, dan sabar tadi, apapun bentuknya. Dan kita masing-masing punya profesi, yang dengan profesi itu kita bisa untuk menunaikan ibadah dengan cara kita masing-masing. Maka dengan kesyukuran tadi ya, bakwan dan teh hangat tadi itu luar biasa, yang tidak bisa kita dapatkan selain di bulan puasa. Maka Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rasanya kalau kita hanya nanti menghadapi puasa ini dengan pandangan serta tinjauan fikih saja sangat disayangkan begitu. Maka
Alangkah kemudian bisa kita maknai lebih dalam lagi, dan makna-makna itu tentu kita sendiri yang bisa merealisasikannya, karena masing-masing kita mempunyai kadar pemahaman ilmu yang beragam. Dan kalau hanya sekedar mencari apa hukumnya ini di YouTube banyak. Pak Dongan itu udah banyak penceramah-penceramah, tinggal buka, ketikkan apa saja muncul. Tapi kenapa kita tetap bermajelis? Sebab ada sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan selain hadir di majelis ilmu. Yang diantaranya adalah keberkahan, maunah hidayah Allah, ampunan dari Allah, didoakan oleh malaikat, rahmat, taufik, serta tentunya dijamin dan dihindarkan dari jilatan api neraka. Itu yang tidak bisa kita dapatkan dari jamaah YouTubiah tuh. Kita bisa nyimak ilmu itu dari YouTube banyak sekali, beragam ceramah siapapun langsung muncul. Maka kalau misalnya kita datang majelis tuh masih saya mau mendengar dan mencari ilmu, kalau hanya itu sayang gitu. Maka diniatkan adalah sesuai hadis Nabi disebutkan bahwa akan mendapat ini. Mungkin itu pengingat kita di malam hari ini terkait dengan minggu depan ya. Kalau Muhammadiyah hari Rabu tanggal 18. Cuma kalau pemerintah dan NU ini rasa-rasanya ada kabar bisa jadi Kamis ya, bisa jadi tanggal 19. Potensi untuk berbedanya ada, walaupun mudah-mudahan sama lah biar enggak repot begitu. Kalaupun misalnya beda awalnya, lebarannya sama lah, payah kalau lebaran beda. Kalau awal puasa tuh enggak masalah lah. Ya, dia puasa ngikut pemerintah, lebaran ikut Muhammadiyah. Dia puasa belakangan, lebarannya duluan ya. Korupsi satu waktu. Ada masalah fikih di situ ya. Yang pasti puasa kita jumlahnya kalau ndak 29 30. Ndak boleh kurang, ndak boleh lebih. Karena ada kasus misalnya gini, dia awal puasa di Amerika. Zona waktunya kan berbeda tuh. Di tengah-tengah puasa dia balik ke Indonesia dan dia berlebaran di Indonesia. Tapi ternyata ketika dihitung dia baru melaksanakan puasa sebanyak 28 hari. Maka dia wajib menambah 1 hari lagi nanti setelah lebaran. Nambah 1 hari lagi untuk menggenapkan 29. Karena minimalnya 29. Sebulan itu 29 atau 30. 30 itu kalau hilalnya tidak nampak baru digenapkan 30 gitu. Jadi kalau hitungan awalnya itu 29. Iya, dari Ramadan, walaupun sudah masuk di bulan Syawal tidak masalah. Nah, kalau kasusnya berbeda, misalnya dia di Eropa, sama tuh kasusnya, pertengahan dia balik ke Indonesia. Tapi ternyata setelah dihitung dia 31 hari. Maka yang 1 hari itu dihitungnya puasa sunnah. Dia tidak harus ngapa-ngapain gitu. Cuma dihitungnya yang dihitung puasa wajib Ramadan tetaplah 30. Yang 1 hari itu dihitungnya sunnah. Sebab memang ketentuan puasa Ramadan adalah 30 hari itu, ayam ma'dudat itu, 29 atau 30. Dan puasa adalah satu-satunya ibadah yang secara teknis sangat rinci dijelaskan oleh Quran. Itulah bedanya puasa dengan ibadah yang lain. Kalau sholat, tengok, mau dibuka ubek-ubek Quran dari awal sampai khatam, tidak ada teknis sholat. Haji tidak ada. Sedekah tidak ada. Begitu, semuanya dijelaskan oleh penjelasan Nabi. Sebab fungsi dari hadis Nabi adalah untuk menjelaskan hal-hal yang kurang detil. Bukan kurang detil ya, karena memang itulah Allah membuat seperti itu. Sebab kalau semuanya dirincikan dalam Al-Quran, bukan lagi menjadi kitab suci, dia menjadi kayak undang-undang dasar. Undang-undang itu rinci kan ya? Undang-undang. Nah juga kan kayak SOP, standar operational procedure itu. Panjang tebalnya berapa ini? Hah? Ya, keputusan menteri begitu kan. Nah, khusus puasa dari Al-Baqarah 183 sampai 187 itu mengatur semuanya. Apa yang tidak boleh, apa yang boleh, kapan mulainya, kapan selesainya, tidak boleh ngapain saja, siapa saja yang tidak boleh, yang diperbolehkan untuk tidak puasa, siapa saja yang teknisnya rinci di situ. Dan itu yang tidak didapat di ibadah-ibadah lain. Sebab apa?
Syariat puasa adalah syariat umat-umat terdahulu. Min qablikum la'allakum tattaqun. Min qablikum, umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad pun sudah disyariatkan puasa ini. Kenapa ini menjadi catatan? Karena ketika sebuah syariat puasa itu sudah dari dulu disyariatkan, artinya dia sesuatu yang istimewa, tidak dadakan begitu, karena memang dari dulu dianjurkan. Bahkan kalau kita nyimak sejarahnya ya, puasa itu kan awal-awalnya enggak seperti sekarang yang kita laksanakan. Awalnya enggak boleh tuh sampai tengah malam untuk makan minum termasuk berjima dengan istri. Maka sampailah kemudian tibanya sahabat tuh nyuri-nyuri start. Habis maghrib dia nyuri-nyuri start untuk berhubungan dengan istrinya. Sampai kemudian turun wahyu berikutnya bahwa dihalalkan untuk mulai berbuka dan berhubungan dengan istri itu mulai berbuka puasa di waktu maghrib itu diperbolehkan. Apa ayatnya di Al-Baqarah 187 itu. Maka baru nanti ditutup dengan sebuah ungkapan bahwa setelah nanti sahur, saat subuh tidak boleh lagi untuk bersenang-senang dengan istri. Termasuk nanti wa antum akifuna fil masajid, di ayat itu penutupnya disampaikan bahwa dan janganlah kamu mendatangi istri kamu sedangkan kamu berada dalam posisi iktikaf di masjid. Nah, berangkat dari situ salah satu ibadah baik nanti yang bisa kita lakukan adalah banyakin iktikaf di masjid. Iktikaf itu apa? Duduk berdiam. Ada yang mengatakan qadra tasbih, sebatas minimal kita mengucapkan kalimat tasbih. Itu udah termasuk dihitung iktikaf. Tidak harus 10 menit, tidak harus 15 menit. Tapi tentu masuknya harus diniati dengan niat. Makanya di beberapa masjid ada tulisannya nawaitul iktikaf, nawaitu an a'takif, nawaitul iktikaf lillahi ta'ala. Dan tidak harus bulan puasa, dan tidak harus di masjid gitu. Walaupun nanti di penjelasan fikih itu ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan bahwa harus di masjid. Kemarin di beberapa sesi yang lalu Pak Chandra pernah menanyakan apakah musola, Pak Chandra itu musola Pak De? Yeah. Nah, itu sah untuk dipakai iktikaf atau tidak? Apakah harus masjid jami yang dipakai sholat Jumat dan seterusnya begitu. Itu teknis saja tuh. Masuk, duduk, walaupun nggak ngapa-ngapain, duduk aja menung-menung, sandar-sandar, tidur-tidur ayam, nggak masalah. Pahalanya sudah lebih banyak. Maka masjid kita buka, karpet bersih, nyaman, AC hidup, kencang, nah itu. Semakin tebal karpet, semakin kencang AC, itu yang paling ramai biasanya. Ramai tiduran siang-siang. Tapi kalau di masjid pasar, kita pernah ke Mesir. Oh, kena Mesir? Pasar Jambi, di Pasar Jambi. Pasar Jambi? Ya. Jiraya tuh. Jangan itu belakang lagi. Pasar Jambi itu Purwodit yang ya. Depan WTC itu kan? Ada rumah pemuda Tigo. Mesir. Ini pasar apa ya? Ya. Market Sari. Market Sari. Ada yang Mesir, Tigo, Mesir. Sana Pak, untuk mau berbaik. Itu banyakin masjid aja pokoknya, ndak harus baca. Bosan baca Quran, zikir. Bosan zikir, duduk jam. Berdiam diri, iktikaf. Terutama 10 hari akhir 21 sampai batas akhir. Diriwayatkan di hadis itu Nabi kalau sudah masuk subuh 21 ndak pulang-pulang lagi tuh, sampailah tiba malam takbiran. Pulang untuk apa? Buang hajat, mandi, ganti baju, itu saja tuh. Balik lagi ke masjid dan seterusnya. Banyakin iktikaf dan tidak lagi fasadda mi'zaroh, mengencangkan sarungnya. Mengencangkan sarung itu kiasan bahwa tidak lagi untuk menggauli istrinya, tidak lagi berdekat-dekatan di 10 hari Ramadan. Padahal dibolehkan, kan begitu. Maka ibadah puasa adalah menahan sesuatu yang dimubahkan, bahkan berpahala yang tadinya begitu. Tapi ketika bulan puasa khusus Ramadan, ada prioritas lain yang harus kita amalkan bersama-sama. Banyak sholat, banyak zikir, banyak minta ampun, banyak iktikaf, datang ke masjid, kurangi tidur, tahan-tahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang bisa membatalkan pahala puasa.
Itu saja, jika nanti ada yang ingin ditambahkan boleh. Kita tutup dengan sama-sama beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.